Wabarakatuh. Nama saya Willy Setiawan dari Prodi Manajemen. Ingin menjelaskan tentang najis dan hadas, tugas pendidikan agama Islam. Apa yang dimaksud dengan najis? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hadas? Yang ketiga, apa perbedaan najis dan hadas? Pengertian najis. Najis merupakan lawan dari toharoh, yaitu segala sesuatu yang kotor dan menjijikkan dalam pandangan suara. Najis ialah suatu benda yang kotor dan menjadi penghalang kesahnya sholat. Sholat tidak akan sah jika tubuh, pakaian, atau tempat orang yang mengerjakan sholat itu terkena najis, seperti bangkai, tulang, dan rambut bangkai, kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang. Najis juga dapat diartikan sebagai suatu kotoran yang harus dibersihkan oleh muslim dan mengharuskan untuk mencuci segala sesuatu yang dikenainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mudassir ayat 4 dengan artinya, dan pakaianmu bersihkanlah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Bersuci adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Pembagian najis. Secara umum najis dibagi menjadi dua macam, yaitu najis hukumi dan najis aini. 1. Najis hukumi yaitu najis yang sudah tidak terlihat bendanya, atau najis yang diyakini adanya, tetapi tidak nyata sifat zatnya, bau atau warnanya, seperti bekas air kencing yang sudah tidak terlihat, tidak berbau dan tidak berasa. Yang kedua, najis ainiyah, yaitu najis yang masih tampak nyata jelas, baik warnanya masih terlihat dengan jelas, baunya masih tercium pekat, atau rasanya misal masih pahit. Najis ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu najis mukhafafa, najis mugolado, dan najis mutawasito. Najis mugolado yaitu najis yang berat, seperti najis anjing dan babi dan keturunannya. Najis mukhafafa merupakan najis yang ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI dari ibunya. Yang ketiga, najis mutawasito, yaitu najis sedang, tidak ringan, juga berat, yaitu najis selain dua najis tersebut di atas, seperti bangkai binatang haram maupun binatang yang halal tetapi tidak disembelih dengan ketentuan syarak, dan kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang. Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kecuali mani. Yang ketiga, bagian anggota badan binatang terpisah ketika masih hidupnya, kecuali bulunya. Yang keempat, kotoran binatang, termasuk ikan. Yang kelima, darah dan sebagainya. Macam-macam najis. Najis terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, najis yang berlaku umum pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, najis yang berlaku khusus bagi perempuan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang A, najis yang berlaku bagi umum laki-laki maupun perempuan. Najis ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu najis yang disepakati status kejenisannya oleh seluruh ulama dan najis yang masih diperselisihkan status kenajisannya. Yang pertama, najis yang disepakati kenajisannya oleh ulama, yaitu darah yang mengalir. Darah yang mengalir, yakni darah yang mengucur deras, misal darah yang mengalir dari hewan yang disembelih, kecuali jika hanya dalam kadar sangat sedikit. Maka darah cipratan tersebut tergolong najis yang dimakfu atau ditolerir. Mengenai darah yang tidak mengalir, para ulama berfatwa sebagai berikut. Ibnu Muzalaz suatu hari tanya mengenai darah yang terdapat di tempat penyembelihan kambing atau darah yang ada di bagian atas periuk penggodokan. Dia menjawab, tidak apa-apa dimaafkan karena yang najiskan adalah darah yang mengalir. Hal ini diperkuat lagi dengan hadis riwayat Daroi Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa kami makan daging, sementara darah membekas dalam bentuk garis-garis di atas periuk. Menurut Al-Hasan, seorang muslim bisa sholat dalam kondisi luka-luka. Diriwayatkan secara sahih bahwa Umar pernah sholat sementara darah terus mengucur dari lukanya. Sedangkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga tidak mempermasalahkan satu tetes atau dua tetes darah yang mengucur sewaktu menunaikan sholat.
Berdasarkan asar-asar di atas, darah kutus, serangga, dan darah yang keluar akibat jerawat merupakan najis yang dimakfu selagi tidak mengalir. Abu Muzalaz juga pernah ditanya mengenai nanah yang menempel pada anggota badan atau pakaian. Ia menjawab tidak apa-apa, karena yang disebut kenajisannya adalah darah, bukan nanah. Sedangkan menurut Ibnu Tamiyah, wajib mencuci kain dari nanah beku dan nanah yang bercampur dengan darah. Yang kedua, daging babi. Kita bahas selanjutnya jadinya pengertian hadas. Secara bahasa, hadas dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang baru. Maksudnya sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Sedangkan secara istilah, hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang yang telah balik dan berakal sehat. Timbul karena datangnya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum syara sebagai yang membatalkan keadaan suci. Hadas dapat juga diartikan sebagai suatu keadaan badan yang tidak suci atau kotor dan dapat dihilangkan dengan cara-cara tertentu seperti wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Macam-macam hadas. Ada dua. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu suatu keadaan seseorang yang tidak suci yang disebabkan oleh sesuatu yang bersucinya bisa menggunakan dengan wudhu atau tayamum. Yang kedua, hadas besar. Keadaan seseorang yang tidak suci yang disebabkan oleh suatu dan bersucinya harus dengan mandi wajib dan tayamum jika tidak ada air. Yang ketiga, hal-hal yang menyebabkan hadas kecil. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari lubang kubul dan bubur. B. Hilangnya akal karena mabuk, gila, atau tidur. Yang C. Bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Yang D. Menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Yang keempat, hal-hal yang menyebabkan hadas besar. Yang pertama, bersetubuh. Yang kedua, keluarnya mani. Yang ketiga, meninggal dunia. Yang keempat, haid. Yang kelima, nifas. Kita lanjut lagi. Larangan-larangan orang yang berhadas. Yang pertama, hadas kecil. Itu larangannya sholat, tawaf, menyentuh, dan membawa mushaf Al-Quran. Kalau hadas besar larangannya sholat, tawaf, membaca Al-Quran. Tapi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, seorang yang junub dan wanita yang haid tidak dibolehkan membaca Al-Quran. Yang keempat, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Dari Abdullah bin Abu Bakar, bahwa dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW untuk Ammar bin Hazim, terdapat keterangan bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam keadaan mursal, Nasai dan Ibnu Hibban dengan mashul tapi maklul. Yang kelima, berpuasa. Yang keenam, beritikaf dan berhenti di dalam masjid. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, adapun rumah-rumah ini ke lain masjid, sebab sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid untuk ditempati orang yang haid dan junub. Hadis riwayat An-Nasai. Yang ketujuh, berhubungan suami istri atau bersenggama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersetubuh melalui farji istri yang sedang haid atau menggauli istri melewati jalan belakangnya atau mendatangi tukang tenung untuk diminta ramal atau percaya, maka sungguh telah kufur atau ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Kemudian perbedaan najis dan hadas. Kalau najis itu berwujud, bentuknya benda. Kalau hadas itu hukum atau keadaan. Najis itu membersihkannya tanpa niat. Kalau hadas itu harus dengan niat. Selanjutnya, najis itu kotoran zahir. Kalau hadas itu kotoran batin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari presentasi saya untuk menjelaskan video tentang najis dan hadas. Bila ada salah kata itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada pembenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.